Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'an wa amalan taqabbala. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama saya Muna Ikromatus Sofia dalam sesi kali ini, yaitu di mana kita akan membahas sedikit mengenai tafsir dari Quran Surat Al-Ahqaf ayat 16 sampai dengan 17. Ya, mohon maaf, ini di sini kita akan bahas Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 ya, sampai dengan 17. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi ya, atau ketika kita membuka sosial media, kita akan menemukan berbagai berita miring ya, atau berbagai berita buruk. Nah, yang terbaru kali ini saya sempat melihat sedikit lewat di beranda saya, yaitu seorang anak menganiaya ibunya sendiri, ibu kandung. Dikarenakan dia tidak dibeli uang jajan atau uang saku. Ini sesuatu yang sangat miris ya, teman-teman semua. Nah, eh, dalam kasus yang lain juga, ada seorang anak menggugat ibu kandungnya sendiri disebabkan warisan ayah di Karawang. Kira-kira apa nih yang perlu diperbaiki? Ya, dalam kasus yang lain di Semarang, ada seorang anak tega membunuh ibu kandungnya. Dan saat ini pelaku masih buron. Itu sudah lama ya, sekitar tanggal 19 Februari. Kemudian di Pemalang, satu lagi ya, terakhir, itu ada seorang anak yang mengamuk, mengancam ibu memakai pisau karena tidak dibelikan skincare. Padahal kita berwudu saja sudah skincare ya, teman-teman ya. Nah, ini merupakan kondisi yang perlu kita hadapi, yang perlu kita cermati, yang perlu kita pelajari. Kira-kira apa sih penyebabnya? Kemudian, tentunya sebagai seorang muslim, kita harus bersikap berdasarkan dengan Al-Quran. Kira-kira bagaimana Al-Quran menyikapi keadaan yang terjadi saat ini? Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Nah, oleh karena itu, mari kita bahas bersama-sama bagaimana Al-Quran menyikapi kasus-kasus durhakanya seorang anak. Nah, faktanya juga di dalam Al-Quran ini disebutkan oleh guru saya bahwasanya dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat ke-15 menunjukkan tidak hanya seorang anak yang dituntut untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, akan tapi orang tua juga harus berbakti. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar ya istilah orang tua durhaka. Kalau anak durhaka kan sudah sering ya. Nah, kali ini ada juga istilah orang tua yang durhaka. Mari kita bahas bersama-sama dalam sesi kali ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai surat Al-Ahqaf sendiri. Ya, kita akan bahas surat Al-Ahqaf. Di mana surat ini merupakan surat Makiyah, yaitu yang turun sebelum Nabi Muhammad dan para sahabat berhijrah ke kota Madinah. Nah, dalam ilmu Al-Quran atau dalam buku kitab Ulumul Quran, surat-surat Makiyah ini dijelaskan banyak identik menjelaskan mengenai persoalan akidah. Karena memang waktu itu fokus dakwahnya adalah seputar akidah. Selain itu, persoalan akidah lainnya juga diperinci seperti tentang hari kiamat, kemudian tentang iman, keimanan ya, tentang hari akhir, pembangkitan, dan hari pembalasan. Nah, Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 ini secara terperinci ditunjukkan kepada seorang anak dan orang tua, di mana di sini berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Hatta إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي
وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Sadaqallahul Azim. Dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 ini dijelaskan wawassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami telah mewasiatkan kepada para manusia, kepada para insan agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, dalam tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Az-Zuhairi dijelaskan bahwasannya maksud dari biwalidayhi ini adalah apa? Yaitu orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Nah, ihsana, dalam kata ihsana itu merupakan perbuatan baik. Jika kita tafsirkan dalam tafsir Al-Munir, maka itu maksudnya adalah dengan berbagai bentuk kebaikan, di mana di antaranya bisa berbentuk mencukupi kebutuhan hariannya, memperlihatkan wajah yang bahagia kepada orang tua, kemudian memberi kasih dan sayang kepada mereka. Jika kita tengok pada saat ini, maka cukuplah membuat bahagia orang tua itu merupakan bukti bakti kita. Tidak harus dengan hal-hal yang memberatkan kita, akan tapi dengan hal-hal yang sesuai dengan kemampuan kita. Karena orang tua juga pasti akan memahami bagaimana kondisi sang anak. Dan ketika kita berusaha untuk berbuat sesuatu yang baik semampu kita, disitulah orang tua akan melihat ternyata anakku berbakti kepadaku dan akan melihatnya sebagai sesuatu yang membahagiakan. Sementara dalam tafsir Al-Misbah karya Profesor Quraish Shihab dijelaskan maksud dari al-insan adalah manusia dan itu manusia siapapun. Dan saya kira dan kemarin juga sempat kami bahas di dalam kelas bahwasanya seluruh agama itu mengajarkan kebaikan. Walaupun memang hanya Islam yang Allah akui dan akan mendapatkan pahala serta surga ya. Akan tapi seluruh agama mengajarkan kebaikan, mengajarkan tentang konsep berbakti kepada orang tua, konsep taat, mematuhi aturan, kedisiplinan. Seluruh agama mengajarkan semua itu. Berbakti terhadap kedua orang tua, dan itu berlaku untuk semua manusia dari agama manapun. Nah, dalam kata ihsana, Prof. Quraish Shihab menjelaskan ini merupakan akar kata dari hasanah. Maksudnya, jika kita ambil masdarnya itu hasanah, merupakan sesuatu yang mengembirakan. Akibat nikmat jiwa, jasmani, dan kondisinya, yaitu kondisi orang tua ya yang dimaksud di sini. Pada penggalan selanjutnya adalah hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya mengandung dan melahirkan dengan susah payah, penuh rasa sakit dan derita, lalu menyapih anaknya. Di sini menggambarkan bahwasannya sebagai orang tua juga harus menunaikan hak seorang anak, menunaikan kewajibannya. Dengan apa orang tua itu berhak mendapatkan legitimasi keberbaktian anaknya, yaitu dengan memenuhi haknya, mengerjakan kewajibannya. Kalau di sini digambarkan seorang ibu yang mengandung anaknya, kemudian menyapih, menyusuinya, mendidiknya sampai besar, itu merupakan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Sehingga terhadap orang tua yang seperti itulah seorang anak wajib berbakti. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masih ke dalam pembahasan sebelumnya yaitu bakti orang tua ya terhadap anaknya atau kewajiban orang tua terhadap anaknya yaitu termasuk juga menyapihnya. Dan proses tersebut dari hamil hingga menyapih itu kurang lebih adalah sebanyak 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Sehingga seorang anak tersebut ketika mendapatkan kebaikan-kebaikan dari kedua orang tuanya dan dia sudah masuk ke dalam fase dewasa, yaitu di sini disebutkan dalam tafsir Al-Munir masa dewasa ialah ketika dia telah kuat dan itu yaitu perkiraan usia 30 sampai dengan 40 tahun.
Ketika akal pikiran dan kekuatannya menjadi kukuh, kemudian kedewasaan akal pikirannya berada di puncak, pemahaman, kebijaksanaannya, telah banyak pengalaman dan pelajaran yang diambil, maka sang anak akan berdoa kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dia berdoa, ya Allah, terima kasih Engkau ilhamkanlah kepada aku untuk terus-menerus bersyukur kepadamu atas apa yang telah Engkau berikan kepadaku, atas nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku, dan atas kedua orang tuaku, atas amal solih yang telah aku perbuat dan Engkau redhoi, dan perbaikilah urusanku, perbaikilah anak keturunanku, dan aku bertaubat kepadamu atas apa-apa yang lalai daripadaku, atas apa-apa yang telah aku lalaikan, begitu ya. Nah, ini merupakan eh, gambaran bahwasanya ketika anak mendapatkan hak dari kedua orang tuanya, maka dia akan cenderung untuk berbakti kepada orang tuanya. Jadi ini merupakan sebab akibat ya, teman-teman ya. Orang tua harus memberikan hak-hak anak dan anak harus menunaikan kewajibannya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi, di dalam Al-Ahqaf ayat 15 ini, kita pahami terlebih dahulu ya, teman-teman, bahwasanya semua itu harus saling. Orang tua dan anak harus saling. Ketika terdapat kesalahan-kesalahan di masa lampau, maka hendaklah kita segera perbaiki. Kita islah, kita perbaiki komunikasi, kemudian tentu saja harus saling meminta maaf ya. Orang tua meminta maaf atas kekurangan dari pendidikannya, kemudian sang anak juga harus meminta maaf atas kekurangan dalam baktinya. Lalu sampai sini kita sudah catat ya bahwa semuanya harus saling dan kita masuk ke dalam Al-Ahqaf ayat 17. Itu ayat selanjutnya, ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu. Mereka orang yang berdoa tersebut bahkan bisa masuk juga di antaranya para orang tua yang telah menunaikan kewajibannya adalah orang yang kami terima amal kebaikannya. Jadi tidak ada amal kebaikan yang sia-sia. Setiap orang tua memiliki ujiannya sendiri-sendiri. Baik anak yang mungkin nakal atau mungkin sulit diatur. Dan setiap anak juga memiliki ujiannya tersendiri ya. Mereka apabila mereka telah menggunakan kemampuan mereka untuk berbuat ihsan kepada orang tua maupun anak, mereka adalah orang yang kami terima amal kebaikan mereka. Kami ampuni kesalahan mereka dan termasuk penghuni syurga. Jadi di antara ciri-ciri orang yang akan masuk surga adalah dia suka bertaubat, kemudian kembali ke jalan Allah dan memperbaiki kesalahan dan beristighfar. ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Mereka adalah orang yang diberikan kemampuan atas segala kesalahan dan kejahatan mereka, dan demikianlah hukum yang berlaku bagi mereka di sisi Allah, sebagaimana yang telah dijanjikan olehnya. Jadi orang-orang tersebut yang tadi berbuat ihsan maka surga bagi mereka dan itu merupakan janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kemudian masuki ayat yang ketiga yaitu walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma. Jadi dan orang-orang yang berkata kepada kedua orang tuanya perkataan yang buruk yaitu uffin. Uffin lakuma. Ata'idanini an ukhraja wa qad khalatil qurun. Apakah kamu memperingatiku bahwa manusia akan dibangkitkan sementara kaum-kaum sebelumku juga tidak dibangkitkan sampai saat ini?
Ini merupakan salah satu gambaran di mana seorang orang tua mendapatkan ujian dari anaknya sendiri, yaitu anaknya tidak mau masuk Islam. Wahuma yastaghitsanillah wailaka amin. Dan kedua orang tersebut meminta kepada Allah agar anaknya diberi hidayah. Mereka berkata kepada anaknya, yaitu mendakwahi mereka, percayalah kepada Allah, hari kebangkitan dan hari kiamat, atau kamu akan binasa. Inna wa'adallahi haqqo. Sesungguhnya janji Allah benar adanya. Tidak ada yang diperselisihkan. Fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Sementara anak tersebut membalas dengan apa yang dikatakan dua orang ini adalah perkara yang khurafat atau hanya cerita orang-orang terdahulu saja di dalam kitab-kitab mereka dan tidak ada buktinya. Nah, ini merupakan Allah menceritakan memang ada gitu ya. Orang tua yang sudah mendidik anaknya, yang sudah menunaikan hak-hak anaknya, tapi memang ada ujiannya begitu. Seorang anak yang tidak berbakti kepadanya, bahkan sulit untuk diarahkan. Maka sesungguhnya, kita kembali ke ayat sebelumnya, sesungguhnya Allah akan menerima amal tersebut dan akan dibalas pula dengan kebaikan. Dan bagaimana juga sikap kita sebagai anak apabila mendapati orang tua kita mungkin eh, belum sesuai dengan harapan kita dalam mendidik kita, maka sesungguhnya apabila kita terus berbakti, berbuat baik kepada mereka, itu akan Allah terima dan Allah beri kebaikan bagi kita. Dalam surat Luqman juga Allah telah jelaskan ya, untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tuanya walaupun mereka kafir. Walaupun mereka kafir, selama kita tidak diperintahkan untuk perbuatan-perbuatan yang buruk. Simpulan dari ayat-ayat ini adalah dari uraian ayat di atas diketahui bagaimana Al-Quran menyimpan berbagai faidah ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Bahkan sampai dalam kehidupan rumah tangga yang begitu penting. Orang urusan dalam Islam ya, urusan untuk masuk kamar mandi, untuk keluar kamar mandi, mimpi buruk saja diatur sedemikian rupa dan diberikan solusi. Bagaimana tidak? Urusan parenting, urusan keluarga yang menjadi cikal bakal adanya generasi Islam yang sangat besar, itu tidak diurus. Tentu saja Al-Quran menyediakan solusi dari segala permasalahan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kajian Quran Surat Al-Ahqaf ini mengenai parenting ya, mengenai keberbaktian orang tua dan anak di dalam sebuah keluarga dapat kita ambil faedahnya, dapat kita terapkan dalam keluarga masing-masing dan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa Allah beri petunjuk, Allah beri anugerah untuk bisa mempelajari Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.